Partai Golkar, kepada yang kami hormati Bapak Legend TNI Purnawirawan, Bapak Ludwig Frederick Paul. Tentunya dari 12 partai yang ada, ya, Partai Golkar, Partai PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PAN, kemudian Nasdem, PKB, Gelora, PSI, P3, Perindo, dan Garuda tentunya merupakan kesatuan yang solid. Tadi ngobrol, boleh Kang saya bocorin dulu atau nanti ya? Saya tidak mau bocorkan call sign-nya beliau berdua apa. Nanti yang punya hajat lah, ya. Yang jelas tadi sudah dikatakan yang kita usung Jakarta Maju untuk Jakarta Baru untuk Jakarta Maju. Tentunya kita masih menunggu ya untuk disahkan sebagai daerah khusus Jakarta, menunggu Kepres. Kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kalau kita melihat pengalaman bagaimana suatu negara membentuk ibu kota baru. Kita lihat New York pindah ke Washington. Bagaimana New York tetap bagus dan Washington juga berkembang. Atau kita melihat Sydney pindah ke Canberra. Canberra mungkin tidak begitu berkembang, tapi Sydney berubah menjadi kota bisnis. Atau kita lihat India dengan New Delhi dengan Bombay. Bombay menjadi benar-benar menjadi pusat bisnis. Nah, Jakarta tentunya Jakarta yang dikatakan Jakarta Baru tentunya akan seperti itu. Untuk itu tentunya dibutuhkan awak-awak yang mampu mengantar seperti dikatakan tadi, Jakarta yang baru, Jakarta yang maju. Butuh nakoda dan wakil nakoda yang kuat. Melihat track record Kang Emil tentunya kita tidak ragukan. Sebagai gubernur Jawa Barat, mantan gubernur, tentunya kita tahu hasilnya seperti apa. Dan tentunya juga kita butuh pendamping atau sosok yang pengalaman di pemerintah pusat. Pak Suwono sudah matang sebagai Menteri Pertanian waktu itu. Nah, inilah kombinasi ya yang saya pikir sangat baik dan ada kombinasi nasionalisme di situ dan ada kombinasi dari katakan unsur keagamaan. Racikan ini tentunya sangat bagus. Mudah-mudahan setelah IKN ini terbentuk dan keluar surat Perpres tentang itu, beliau-beliau bisa mengantarkan Jakarta yang baru ini menjadi Jakarta maju. Itu akan tercapai
apabila 12 partai yang memberikan dukungan kepada Kang Emil dan Pak Suwono dapat mendukung dengan baik. Ada proses-proses. Sekarang sudah tanggal 19. Pendaftaran dimulai tanggal 27 sampai 29. Setelah itu tentunya kita akan melaksanakan kampanye. Mungkin tidak lebih dari 3 hari akan kampanye. Di sini dituntut soliditas dari partai-partai pendukung maupun pengusung pasangan calon untuk mengantarkan Pak Emil dan Pak Suwono menjadi Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI. Itu harapan kita tentunya semua, mudah-mudahan atas ridho Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, keinginan kita semua dapat tercapai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ludwig Frederick Paulus selaku Sekjen Partai Golkar. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Sekjen Partai PKB kepada yang terhormat Bapak Hasanuddin Wahid, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kebanggaan buat Partai Kebangkitan Bangsa ditampilkan memberi sambutan setelah Partai Golkar. Mohon izin Bang Muzani, kita duluan. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Umum Partai PKS, Presiden PKS, Pak Saihu, beserta Sekjen. Yang kami hormati, kami banggakan Sekjen Golkar, senior saya, Pak Ludwig, Bang Muzani, Sekjen Partai Gerindra yang kami banggakan, Mas Tengku Rafli, Sekjen Partai Demokrat, Mas Edi Suparno, Sekjen PAN, Mas Haji Taslim apa Hermawi Taslim gitu, mantan PKB yang menjadi Sekjen Nasdem, sahabat saya Gus Arwani Tomafi, P3, insya Allah dengan gabung di sini P3 akan lolos nanti PT. Sekjen Perindo, Mas Rafiq, kawan bergelut sejak aktivis mahasiswa, Ketua Umum IMM dulunya, makasih. Mbak Isyana, Bagus Oka, saya kira tadi pakai sarung jadi santri, tapi ternyata sudah nggak pakai sarung, jadi bukan partai santri lagi, jadi kembali ke Partai Solidaritas Indonesia. Mas Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora, luar biasa, tetap keras dan lantang suaranya, terima kasih. Pak Totok Daryanto, sahabat-sahabat dari Partai Garuda, dan yang paling kita banggakan, kita hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Mas Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Semoga betul-betul nanti di tangan beliau berdua Jakarta betul-betul maju, Jakarta betul-betul baru. Kepada seluruh ketua-ketua partai pendukung pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono se-DKI Jakarta. Yang pertama ingin PKB sampaikan, kami merasa bergembira bisa membersamai 12 partai politik di Pilkada DKI ini. Semoga kebersamaan 12 partai politik ini adalah cermin kebersamaan, kegotong royongan, dan dari komposisi partainya sudah menunjukkan yang nasionalis ada, yang agamis ada, yang agamis nasionalis ada, dari semua warna ada di sini. Karena semua warna ada di sini, kami berharap Mas Ridwan Kamil dan Pak Suswono mencerminkan semua warna itu dalam kehidupan keseharian nanti di Jakarta. Itulah modal kita, kebersamaan dan keberagaman ini. Baru kali ini di Jakarta hampir semua partai mendukung pasangan di Pilkada,
dengan warna-warninya yang demikian luar biasa. Yang kedua, PKB sangat berharap kebersamaan kita, kegotong royongan ini tidak berhenti di partai politik, tetapi mengejawantah kepada seluruh warga DKI Jakarta. Karena merekalah sesungguhnya pemilik Jakarta, kita para partai politik ini harus bersama-sama dengan mereka berkolaborasi mewujudkan Jakarta baru, Jakarta maju. Kebersamaan ini akan menjadi sempurna kalau kita bisa membersamai seluruh warga Jakarta mewujudkan itu semuanya. Yang ketiga, yang ingin PKB harapkan adalah Jakarta baru, Jakarta maju itu adalah nanti berlandaskan, berpegangan, berpondasikan kepada bagaimana konstitusi kita dihormati dan diimplementasikan dalam pemerintahan di DKI nantinya. Sebab dengan kita menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, maka amanat-amanat konstitusi kita, baik itu soal perbaikan ekonomi, kesejahteraan rakyat, ataupun penghormatan atas seluruh nilai dan etika-etika kebangsaan, kemasyarakatan, keagamaan, insya Allah itu akan menjadi modal besar buat bangsa ini menuju Jakarta maju dan Jakarta baru. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah Jakarta harus benar-benar ditata menjadi sebuah kota yang berbeda setelah nanti tidak lagi menjadi ibu kota. Itu tantangan tidak mudah untuk kita semuanya. Karena tantangan tidak mudah, maka gotong royong kita, persatuan kita, kebersamaan kita akan menjadi kunci sukses. Kalau hari ini Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono bersama-sama dengan kita berharap nanti setelah terpilih pun tetap bersama kita, tetap berpegang tangan dengan kita, dan bersama-sama memajukan Jakarta. Sebab kita semuanya adalah satu tubuh untuk menyelesaikan Jakarta. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, dan kita berharap kebersamaan ini adalah kebersamaan seluruh rakyat Jakarta, bukan hanya 12 partai politik ini. Wallahu muwaffiq wal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi absensinya sudah diwakilkan oleh pembicara sebelumnya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama terima kasih, yang kedua sekedar saran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Partai Gelora kepada Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi yang telah melakukan satu terobosan politik yang besar untuk membangun rekonsiliasi nasional sehingga nuansa keinginan kuat untuk bersatu di masa-masa yang akan datang akan semakin besar di dalam tubuh bangsa kita. Keinginan bersatu lebih besar daripada keinginan untuk berpecah belah. Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena dua anak bangsa yang dua kali bertempur dalam pemilu yang berdarah-darah, rela untuk melepaskan semua egonya, untuk bersatu, menyusun kekuatan besar bangsa ini yang bercerai-berai dalam rekonsiliasi dan akhirnya memenangkan pemilu
Presiden dan Wakil Presiden mengantarkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi Presiden kita yang akan datang. Dan tidak bisa tidak, kita harus mengakui dan berterima kasih bahwa jasa Pak Jokowi sangat besar sekali dalam membangun rekonsiliasi besar itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih juga karena Pak Jokowi ngotot kita pindah ke IKN. Dan akhirnya Jakarta menjadi Jakarta baru. Dan insya Allah akan jadi Jakarta maju sebagaimana nama daripada koalisi kita ini. Terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada teman-teman Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekjen, Pak Ahmad Muzani, yang pada pencalonan di DKI ini tidak ada calonnya dari Partai Gerindra, tapi berhasil membesarkan koalisi yang sudah terbentuk pada masa yang lalu, sehingga makin banyak di antara kita, di antara partai yang berbeda-beda, untuk kemudian bergabung, memberikan dukungan kepada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada kali ini. Saya ingin menyatakan pandangan dari Partai Gelora bahwa sebaiknya ini adalah rekonsiliasi berikutnya, yang artinya sebenarnya Jakarta tidak memerlukan pilkada. Harusnya kita bisa aklamasi untuk memilih pasangan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono dalam pilkada yang akan datang. Karena ini adalah kelanjutan dari keinginan kuat kita untuk bersatu. Tadi Pak Ridwan Kamil mengatakan singkatan-singkatan bagi calon kita ini. Ada yang bilang ridho, ya keinginan beliau. Ada yang bilang rawon. Tapi saya mau mengatakan ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat. Maka saya ingin menyatakan yang kedua, sekedar saran, saya mengenal Pak Suswono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik di antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang. Harus ada kesetiaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Kepada Pak Ridwan Kamil, saya ingin mengatakan jujur di forum kita ini, karena bisa jadi ada godaan yang kuat untuk mengambil celah. Kami terus terang di koalisi menginginkan agar Pak Prabowo memimpin kita selama 2 periode. Jadi jangan tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita. Dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin kota Bandung, salah satu kota besar di Indonesia. Memimpin Jawa Barat, dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah. Dia akan memimpin transformasi Jakarta dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan oleh Sekjen Golkar, kota bisnis atau kota apapun. Banyak jejak perjuangan di sini yang harus dibungkus menjadi ingatan bersama bangsa Indonesia.
Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan momen rekonsiliasi dilanjutkan dan kepemimpinan Indonesia menjadi superpower baru, menjadi pemain global, akan kita lancarkan dengan rekonsiliasi besar ini. Terima kasih Pak Muzani, terima kasih Pak Sehu dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan oleh Sekjen Partai Nasdem, Bapak Hermawi Franciscus Taslim SH. Disilakan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Presiden kecil. Kenapa saya katakan Presiden kecil? Karena PKS sekarang sudah menjadi Indonesia kecil. Di Indonesia Timur banyak sekali orang Katolik yang menjadi DPRD PKS. Beberapa di antaranya teman saya, anak-anak PM Gering. Para pimpinan partai tingkat pusat, khususnya pada lapis kedua, orang-orang yang nanti akan bekerja keras, berkampanye, para pimpinan partai DKI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Jadi dikondisikan untuk tidak melawan calon yang dianggap punya potensi untuk menang. Ini yang saya kira menjadi salah satu titik kritis pilkada terutama di Jakarta ya. Kalau ini kemudian terjadi di Jakarta dan kemudian mohon maaf bisa diikuti oleh daerah lain, itu menjadi satu dinamika yang saya kira buat publik akan menjadi hal yang tidak cukup baik, terutama misalnya mendapatkan kader atau figur yang bisa dianggap mampu memimpin daerahnya masing-masing begitu Mas. Oke, Prof. Muradi kita tahan dulu, kita dengarkan dulu ke deklarasi. Saat ini ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim sedang memberikan sambutan. Kita dengarkan sama-sama. Yang berkehendak baik. Oleh karena itu sengaja, karena lihat dia saya sebut PKB biasa. Kita tidak sabar mendengar banyak pidato lain. Saya cuma ingin mengatakan satu hal. Jakarta baru, Jakarta maju atau Jakarta apapun, setelah kita punya ibu kota baru, harus tetap mencerminkan keindonesiaan. Jadi pluralisme, kemajemukan harus dipertahankan. Ini juga pesan Nasdem kepada Pak RK, Kang RK 5 tahun yang lalu ketika kami mendukung beliau maju sebagai Pilgub Jawa Barat, bagaimana mempertahankan keindonesiaan. Itu tidak mudah. Kalau itu saja kita bisa pertahankan, itu sudah modal awal menuju ke tujuan yang lebih besar. Pak Suswono, terima kasih, tokoh nasional yang mau mendampingi kembali ke daerah, ini tidak mudah. Pak Suswono ini kolega saya. Prof. Muradi, kita lanjutkan lagi dialog kita. Ya. Nah, Prof, kalau Anda melihatnya atau membacanya sebenarnya, hitung-hitungannya untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono untuk berlaga di Pilgub Jakarta dengan kondisi yang saat ini, seperti apa sih kans untuk menangnya? Kalau lawannya independen, saya kira peluang menangnya bisa 70% ya, 60-70%. Jadi mungkin koalisi Indonesia Maju Plus itu punya waktu hampir 2 bulan untuk bisa mengkondisikan kota Jakarta. Tapi jangan lupa di Jakarta itu kelas menengah yang agak rewel ya. Dia tidak kemudian mudah untuk kemudian mohon maaf bisa diiming-imingi sembako gitu, tidak bisa sebatas itu. Ada hal yang lain yang kemudian bisa memberikan stimulasi. Itu poin pertama. Jadi kalau lawannya independen saya kira memang tidak terlalu susah untuk memenangkan. Saya kira skenario Solo bisa dilakukan dalam artinya bahwa memang bisa menangkan di atas 80%. Itu poin pertama Mbak Cindy. Yang kedua, kalau memang nanti kemudian pada akhirnya independen kemudian dibatalkan gitu katakanlah, ini kan publik masih berharap cemas soal itu, maka kota kosong ini peluangnya malah 50-50. Bisa jadi kemudian Pak RK dan Pak Suswono ini bisa kemudian kalah melawan kota kosong, dan itu saya kira menjadi pukulan telak terutama buat legitimasi Pak Jokowi sendiri dan juga kemudian nanti untuk pengawalan Pak Prabowo di pasca Oktober 2024 begini.
Artinya nggak masalah ya, meskipun kan kita tahu elektabilitas tertinggi sebelumnya Anies Baswedan dan Ridwan Kamil cukup signifikan perbedaannya. Artinya elektabilitas yang tidak setinggi itu ditambah juga Pak Suswono kan juga namanya baru muncul. Itu tidak akan menghambat menangnya calon yang diusung oleh Kim Plus artinya ya? Ya kalau lawannya independen kita sama-sama paham Pak Dharma kemudian Pak Kun juga kan bukan orang yang kemudian secara normatif melakukan kampanye-kampanye masif ya. Saya katakanlah hampir tiap minggu ke Jakarta, biasanya kan ada poster, foto dan sebagainya. Saya nggak menemukan poster dan foto yang kemudian dilakukan oleh Pak Dharma dan Pak Kun. Itu poin pertama. Jadi kalau mungkin misalnya, ya tadi saya bilang masih ada waktu 2 bulan untuk kemudian mereka untuk mengkondisikan. Yang kedua ini saya kira perlu kemudian challenge juga ya. Karena kadernya itu menjadi calon wakil gubernur, saya kira mesin PKS akan kemudian perlu memberikan stimulasi untuk kadernya untuk memberikan rasionalitas ya, terutama berkaitan soal siapa yang memang layak pergeseran. Ini nggak mudah karena ini juga menjadi salah satu pukulan berat buat teman-teman PKS sebenarnya. Karena kalau ini kemudian ternyata tidak bisa diyakinkan, maka peluang untuk kemudian tidak datang ke TPS menjadi besar. Kalau selama ini misalnya Mbak Cindy di Jakarta itu kan yang tidak cukup bisa memilih itu kan banyak di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat ya. Karena banyak pemilih Tionghoa yang belum memilih liburan misalnya. Nah hari ini mungkin kalau misalnya kemudian teman-teman PKS nggak bisa mampu meyakinkan kader dan simpatisannya, saya kira ini akan bertambah besar. Dan kalau itu yang kemudian besar, katakanlah mirip saja suaranya dengan yang dimiliki oleh RK nanti kalau misalnya pas pilkada di November, saya kira itu jadi pukulan yang nggak cukup baik buat koalisi 12 partai. Jangan lupa bahwa pilkada itu figur bukan partai politik. Makanya kemudian peran partai yang punya mesin politik yang cukup baik itu bisa menjadi salah satu stimulasi untuk mendorong proses pemenangan itu sendiri gitu Mbak Cindy. Oke, Prof Muradi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan dialognya dan juga kita akan pantau lagi perkembangan dari deklarasi Kim Plus, tapi sesaat lagi usai jeda tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mari kita semua bergandengan tangan menyambut tokoh baru, menyambut Jakarta baru, Jakarta maju untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra, Pak Sekjen, dan juga Presiden PKS yang telah menyatukan kita semua sehingga Jakarta akan semakin sejuk, Jakarta akan semakin baik, dan Jakarta insya Allah akan menjadi percontohan bagi bukan hanya di Indonesia, tapi kota-kota yang berada di seluruh dunia. Sekira itu dari saya, kami mengucapkan terima kasih juga atas undangan, ajakan dari semua partai politik. Saatnya kita bahu-membahu, saatnya kita berfastabiqul khairat. Saya akhiri dengan billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada PLT Sekjen Partai Garuda, Bapak Ihsan Jauhari. Baik, sepertinya Reza, biar semangatnya semakin membara, saya ingin mendengar dulu ya semuanya yel-yel. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian boleh berdiri sebentar dari tempat duduknya masing-masing. Kita yel-yel terlebih dahulu ya, biar makin on fire ya Reza semangatnya. Ya. Nah, kalau sudah lupa yel-yelnya saya ingatkan lagi ya. Kalau kita bilang Ridwan Suswono, jawabannya Jakarta Baru. Nah, sekali lagi Ridwan Suswono, yang keduanya Jakarta Maju. Baik, Bapak Ibu sudah siap? Baik. Ridwan Suswono. Ridwan Suswono. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Masih semangat ya rupanya ya. Tentunya. Alhamdulillah. Kami persilakan duduk kembali. Sudah? Gitu aja Berliana? Gitu aja cukup, nanti pada capek Reza. Ya, ini biar tidak ngantuk ya. Reza, sepertinya Jakarta juga identik dengan pantun ya, ada tradisi pantun ya nggak sih? Betul sekali. Dan saya dengar kayaknya kamu punya pantun ya tadi nyiapin mulu sampai chat GPT gitu loh. Iya betul sekali. Kalau nggak dibacakan karena pembuatannya sudah dari 1 malam yang lalu. Oke, baik. Jadi merasa sayang kalau tidak saya bacakan. Kalau gitu boleh kita dengar pantunnya Mas Reza, silakan. Boleh.
Di tepi danau memancing ikan. Cakep. Ikan besar banyak di sana. Ridwan dan Suswono siap berperan membawa Jakarta menuju sejahtera. Boleh dong tepuk tangannya. Berhasil. Berhasil ya, Kamu Reza? ada pantun juga nggak? Ada juga, tapi saya simpan dulu ya, Reza. Oh iya, oke, boleh. Oke, kita ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari siapa? Berliana? Baik, dilanjutkan dengan sambutan dari Sekjen Partai Demokrat kepada Bapak Haji Teguh Rifki Harsha BSCMT. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan kami atas nama Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY merasa sukacita bangga diundang dan bergabung dalam acara yang bersejarah ini. Yang kedua, tentu kami juga penghormatan kami tentunya kami sampaikan kepada para pimpinan partai koalisi, 12 partai, para waketum yang hadir, para sekjen partai, para ketua DPD partai koalisi di tingkatan Daerah Khusus Jakarta, kemudian juga tentu para anggota DPR RI, DPRD yang hadir pada hari ini. Tak lupa juga khusus kepada pasangan Kang Emil dan Ustadz Suswono. Ya, kami tentu juga merasa bahwa DKI ini perlu dipimpin oleh seorang yang bertangan dingin seperti Kang Emil dan juga yang punya pengalaman di tingkat nasional seperti Pak Suswono. Jadi tentu kami berharap pasangan ini dapat mengantarkan Jakarta tidak hanya dalam menghadapi masa transisi dari ibu kota negara menjadi daerah khusus, transisi menjadi daerah yang nanti juga mempunyai peran yang besar terhadap bangsa ini. Dan tentunya juga tidak lupa bahwa tantangan DKI ini juga cukup banyak. Apakah itu terkait dengan banjir, apakah itu terkait dengan polusi, atau kemacetan serta tantangan-tantangan lainnya. Tentu kami percaya pasangan Kang Emil dan Ustadz Suswono ini bertangan dingin dan dapat membawa DKI, Daerah Khusus Jakarta, menjadi semakin baik ke depan. Terakhir, Kang Emil, Ustadz Suswono, kami juga menitipkan perjuangan Partai Demokrat di DKI Jakarta. Kami hadir di sini juga didampingi para pimpinan DPD kami, pimpinan DPC hingga pengurus ranting serta anggota DPRD Partai Demokrat di DKI Jakarta. Demikian, terima kasih, kami siap berjuang untuk Jakarta baru, Jakarta maju. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Sekjen Partai Demokrat, Bapak Tengku Rifki Harsha. Dan mohon izin kepada Bapak Ahmad Syaihu, tadi terdapat kesalahan dalam penyebutan jabatan dan kami mohon izin untuk mengkoreksi, yaitu Presiden PKS, Pak Ahmad. Baik, dilanjutkan dengan sambutan selanjutnya. Reza, silakan. Ya, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan dari Sekjen Partai Perindo kepada yang terhormat Bapak Insinyur Ahmad Raufik. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati para sekjen, terutama Sekjen Gerindra Kang Muzani yang disebut Kang Emil tadi sebagai penanggung jawab acara pada sore hari ini. Pak Lodwig, Mas Tengku, dan semua para sekjen
yang tidak bisa saya sebut satu persatu, wabil khusus Pak Presiden PKS, satu-satunya ketua umum yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Tentu ini sangat membanggakan. Kang Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur ke depan sebaik apapun, tetapi jika masih ada macet, masih ada banjir, maka kesan tidak berhasil itu terus-menerus berada dalam kesan yang terus-menerus akan menjadi label bahwa Kang Emil dan Pak Suswono dianggap belum berhasil sepenuhnya. Jadi tantangan gubernur dari waktu ke waktu itu soal macet, soal banjir itu sesuatu yang sangat tidak terhindarkan, walaupun memang tugas gubernur bukan hanya soal mengatasi kemacetan dan kebanjiran saja, soal banjir saja, tetapi ada soal budaya, soal pendidikan, soal ekonomi yang tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi ke depan. Jakarta yang baru, Jakarta yang tidak lagi bisa disebut dengan ibu kota negara. Karena ibu kota negara sudah pergi, sudah berpindah. Ini adalah benar-benar menjadi kota yang baru, kota yang global, menjadi kota global, menjadi sebuah kota yang dimana masyarakat juga akan terus-menerus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Jakarta ini. Nah tentu kehadiran Kang Emil, Pak Suswono dalam konteks gubernur ke depan, kita berharap bahwa benar-benar bisa memberikan, menjadikan Jakarta ini benar-benar menjadi kota yang maju, kota yang mampu berdaya saing dengan kota-kota dunia yang lain. Nah tentu ini adalah harapan kita semua. Saya berharap apa yang dilakukan nanti ke depan itu bisa terwujud sebagaimana apa yang dicita-citakan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari 12 partai yang ada hari ini, ya sesungguhnya ini adalah simbol dari rekonsiliasi. Simbol rekonsiliasi ini sekaligus juga pesan kepada warga Jakarta bahwa seluruh partai yang ada di Republik ini atau yang ada di Jakarta ini hari ini telah bersatu padu untuk mendukung Kang Emil dan Pak Suswono. Tentu kita berharap bahwa karena ini tidak akan ada lagi persaingan yang sangat keras ke depan di dalam konteks mencari pemimpin ke depan, maka kita tidak ingin bahwa masyarakat di Jakarta juga terumbang-ambing oleh pilihan-pilihan. Partai-partai sudah menyajikan sajian yang terbaik. Kang Emil adalah calon pemimpin yang komprehensif, pemimpin yang mempunyai kapasitas, pemimpin yang sudah mempunyai pengalaman yang panjang, didampingi oleh Pak Suswono yang juga punya pengalaman yang tidak pendek, sangat panjang sekali. Tentu ini adalah menjadi kekuatan kita, menjadi duit tunggal kita untuk memajukan Jakarta ke depan. Saya kira itu sebagai bagian dari apa yang menjadi sambutan singkat saya. Yang pasti saya mewakili Ketua Umum Partai Perindo,
mengantarkan dukungan ini dan kami akan bekerja secara totalitas dalam konteks pemenangan ini. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutan dari Sekjen Partai Perindo Insinyur Ahmad Rafiq. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, acara berikutnya yaitu sambutan dari Partai PSI yang diwakili oleh Ibu Isyana Bagus Oka. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Presiden PKS Pak Ahmad Syahiku, Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani, Sekjen Partai Golkar Pak Ludwig, Sekjen Demokrat Mas Teguh Rifki, Sekjen PAN Mas Edi Suparno, Waketum Gelora Pak Fahri Hamzah, Sekjen Garuda Mas Iksan Jauhari, Sekjen PKS Habib Abu Bakar, Sekjen PKB Mas Hasanuddin, Sekjen Nasdem Pak Hermawi Taslim, Sekjen P3 Mas Arwani Tomafi, Sekjen Perindo Mas Ahmad Rafiq. Selamat, saya baca kebetan. Kalau nggak baca kebetan nanti takutnya ada yang salah sebut, nanti kurang pas jadinya. Ini dan yang tentu saja dinanti-nantikan oleh warga Jakarta, calon gubernur dan calon wakil gubernur, Kang Emil dan Pak Suswono. Kemarin PSI juga sudah memberikan rekomendasi ya Kang Emil ya. Dan hari ini pasangannya sudah dideklarasikan juga Pak Suswono. Kami yakin Kang Emil sebagai ahli tata kota yang juga berpengalaman untuk memimpin Jawa Barat berpasangan dengan Pak Suswono yang sudah memiliki pengalaman di pemerintahan pusat sebagai Menteri Pertanian akan bisa membawa Jakarta baru, Jakarta maju. Dan tentu saja kita harapkan Jakarta meskipun sekarang sudah statusnya berubah begitu ya dengan adanya DKJ, kita tetap melihat Jakarta menjadi salah satu yang selalu diperhatikan di Indonesia. Itu sebabnya kita sama-sama berharap di bawah kepemimpinan Kang Emil dan Pak Suswono nantinya kita bisa sama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk mewujudkan program-program yang sudah dijanjikan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita semuanya bisa berharap agar Jakarta ini, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh sekjen-sekjen sebelumnya, bagaimana Jakarta ini menjadi simbol rekonsiliasi nasional juga. Dan kita sama-sama melihat sudah ada 12 partai politik yang berkoalisi dan tentu saja partai politik yang beragam. Kita berharap di pilkada tahun ini tidak akan terjadi lagi perpecahan, tidak akan terjadi lagi perpecahan di masyarakat Jakarta. Yang jelas kita doakan Kang Emil dan Pak Suswono bisa menjadi pemimpin yang bersih dan juga menjaga toleransi di Jakarta yang penduduknya juga beragam. Dan saya tutup dengan pantun boleh ya? Pergi ke pasar sambil makan nano-nano, jangan lupa membeli baju. 12 partai mendukung Kang Emil Pak Suswono untuk mewujudkan Jakarta baru, Jakarta maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Isyana Bagus Oka, mewakili Sekjen Partai PSI yang telah memberikan kata sambutannya.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan oleh Sekjen Partai PAN kepada Bapak Haji Edi Suparno, SHMH. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Bapak Presiden PKS, para wakil ketua umum partai politik koalisi Jakarta Baru, Jakarta Maju, rekan-rekan para sahabat Sekjen, di sini ada Mas Muzani yang memegang rekor sebagai Sekjen Parpol terlama di Indonesia. Harus masuk muri, masuk Mas Sekjen. Para ketua-ketua pimpinan DPW, DPD Jakarta yang hadir juga di sini, termasuk di sini wabil khusus pasangan calon kita, Kang Emil, Pak Suswono. Saya sebagai sahabat dengan Kang Emil yang sudah cukup lama, rasanya punya hutang dengan Kang Emil. PAN ini waktu Kang Emil maju wali kota Bandung, kita belum dukung waktu itu, Kang. Waktu maju di Pilgub Jawa Barat, belum dukung juga. Alhamdulillah kali ini kita dukung Kang Emil. Kang Emil, Pak Suswono, teman-teman sekalian, Jakarta sudah 2 tahun ini menjadi juara dunia. Juara dunia dari aspek polusinya, dengan sangat ironis. Kita selama berapa hari ini selalu menduduki urutan pertama, kedua, ketiga, kota terpolusi di dunia. Air Quality Index kita hari ini 159. 13,5 kali dari angka batas sehat, batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Jadi ini salah satu PR terbesar Kang Emil, Pak Suswono. 44% kontribusinya dari transportasi. Dari 40% transportasi, 90% sepeda motor, Kang Emil. Kemudian 31% pembangkit listrik yang ada di sekitar Jakarta ini. Kemudian disusul dengan industri dan rumah tangga. Jadi ini adalah PR besar yang kami titipkan aspirasinya kepada Kang Emil dan Pak Suswono. Ini juga bisa menjadi quick wins dari Kang Emil dan Pak Suswono. Begitu ada kebijakan yang langsung bisa mereduksi Air Quality Index, polusi Jakarta, saya kira itu merupakan pengakuan langsung warga Jakarta kepada Kang Emil dan Pak Suswono. Kita PAN siap untuk berjuang bersama-sama, tidak mengenal lelah. Komandan kami di sini di Jakarta ada di situ, duduk sana, Mas Eko Patrio. Mas Eko berdiri, Mas Eko. Nah, akan all out untuk berjuang bersama Kang Emil, Pak Suswono dan seluruh koalisi yang ada. Mungkin itu yang bisa saya titipkan aspirasi kami, mudah-mudahan berhasil. Kami doakan tidak ada halangan, dimudahkan dan dilancarkan ikhtiarnya untuk memimpin Jakarta Baru, Jakarta Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Haji Edi Suparno selaku Sekjen Partai PAN. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan acara ke sambutan yang berikutnya dari Sekjen Partai P3 kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arwani Tomafi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan 12 partai politik, wabil khusus Presiden PKS,
Ustadz Syekhu, Pak Sekjen Gerindra, dan seluruh Sekjen, para Wakil Ketua Umum atau yang mewakili 12 partai pengusung, pendukung pasangan dari Ridwan Kamil dan Suswono. Dan yang teristimewa tentunya Kang Emil, alhamdulillah bertemu lagi setelah dari Jawa Barat, P3 juga alhamdulillah bersama-sama dengan Kang Emil. Dan kali ini berpasangan dengan Ustadz Suswono di daerah khusus Jakarta. Partai Persatuan Bangunan, yang pertama kami mewakili Bapak PLT Ketua Umum, Bapak Haji Mardiono, berdiri di sini menyampaikan rasa bangga bisa bersama-sama duduk 12 partai untuk berkomitmen bersama untuk Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ini sangat penting dan cocok dengan apa yang menjadi pemikiran kita semua sekarang ini, bahwa Jakarta yang adalah awalnya ibu kota negara sekarang akan menjalankan satu tugas ataupun juga peran yang lebih, ya, ada perbedaan yang akan disandang oleh Jakarta itu sendiri. Jadi insya Allah 12 partai politik yang berkumpul di sini tidak hanya mengusung, tidak hanya mendukung saja, tetapi berkomitmen bersama untuk Jakarta yang baru, Jakarta yang lebih maju, yang sesuai dengan arti dari Jakarta itu sendiri. Jakarta dari bahasa Sangsakerta Jayakarta, yang artinya apa? Artinya terus ingin mencapai kemenangan, terus ingin mencapai kemajuan. Oleh karena itu, Partai Persatuan Bangunan, kami hadir di sini bersama dengan Ketua DPW P3 Jakarta. Silakan berdiri Pak Saiful Dasuki, bersama dengan para ketua-ketua DPC, siap untuk bersama-sama Pak Muzani, Sohibul Bed, Sohibul Hajat pada acara pada hari ini untuk Jakarta yang lebih maju, yang lebih baru lagi. Terima kasih tadi Pak Sekjen PKB juga sudah mendoakan siapa yang bergabung di sini akan bisa lulus atau lolos, ya, termasuk P3. Ini doanya PKB ini kan saudara sekandung dari P3, jadi biasanya kabul, ya. Perlu diketahui kami ini saudara, sama-sama dilahirkan oleh NU, ya. Selamat datang Mas Gibran. Kita sambut Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Raka Buming Raka. Sekali lagi kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Boleh berikan sambutan yang hangat dan luar biasa meriah kepada Wakil Presiden terpilih kita, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ya. Saya lanjutkan. Partai Persatuan Pembangunan, Pak Kang Emil dan Pak Suswono berharap sangat apa yang sudah berjalan dengan baik, terutama sekali kita melihat kultur, ya, kehidupan keagamaan yang ada di Jakarta bisa
terus menjadi satu kehidupan yang lebih memberikan warna dan semangat bagi warga Jakarta. Saya kira itu akan menjadi komitmen kita bersama, selain seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saya kira itu dari Partai Persatuan Bangunan. Bismillah, semoga kekompakan kita, kesulitan kita untuk Jakarta ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutan dari Sekjen Partai P3, Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kesambutan yang terhormat Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syaiqo. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka. Juga yang saya hormati para wasekjen partai-partai pengusung pasangan Kang Emil dan Pak Suswono. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Pimpinan partai politik pengusung, juga pimpinan DPW atau sebagian menyebutnya DPD DKI Jakarta, juga mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, insan pers yang saya banggakan. Tentu puji dan syukur yang layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan sore hari ini kita bisa dipersatukan dalam koalisi untuk mengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk kita bisa solid menyatukan langkah, wujudkan Jakarta baru, Jakarta maju. Siap melakukannya? Saya sering mengulang-ulang sebuah syair berbahasa Arab, mata yablughul bunyadu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan peradaban kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan? Nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, nggak perlu khawatir. Tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini memang pilih-pilih betul PKS. Menurut PKS yang cocok Pak Suswono.
Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan 3 hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Sehingga insya Allah dalam melaksanakan program-program pembangunan di DKJ ini akan beriring sejalan antara gubernur dengan wakil gubernurnya. Dan insya Allah itu akan berdampak pada partai-partai yang pengusungnya. Insya Allah 2029 kursinya semuanya akan bertambah. Dan tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mewujudkan dan merealisasikan cita-cita kita bersama untuk Jakarta yang lebih baik. Saya kira itulah harapan-harapan kita. Sekali lagi, hari ini kita tumpukan kepada Kang Emil dan Pak Suswono. Mudah-mudahan sukses di Jawa Barat, Kang. Akan bisa dilanjutkan di Jakarta. Dan insya Allah gaung dari kesuksesan ini akan bisa dilihat oleh dunia. Karena sekali lagi Jakarta adalah kota global yang akan mudah suksesnya dilihat oleh dunia internasional. Mari kita berjuang bersama menangkan Kang Emil, Ridwan Kamil dan Suswono. Siap? Mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan pada pasangan ini. Kurang dan lebihnya saya maaf. Wallahu waliyut taufiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan dari Presiden PKS Bapak Haji Ahmad Syahiku. Baik Bang Reza dan Bapak Ibu sekalian, sepertinya tadi kan kita awali dengan pantun ya. Bang Reza sudah kasih pantun, Ibu Isyana juga baiknya tadi. Saya juga nggak mau kalah di sini. Boleh? Punya pantun? Iya, saya punya pantun nih. Boleh. Saya coba dari tadi nih nyari pantun terbaik ya. Baik. Mohon izin boleh saya bacakan Bapak Ibu? Boleh ya. Belajar agar ujian lulus. Cakep. Waktu liburan pergi ke Mamuju. Cakep. Ridwan dan Suswono membawa harapan tulus. Demi Jakarta baru, Jakarta maju. Luar biasa sekali ya. Berapa lama dibuatnya itu Berliana? Dalam waktu 15 menit ya. Selama perwakilan partai tadi melakukan sambutan, saya coret-coret nih Reza, sudah penuh. Baiklah. Reza, acara berikutnya. Ya, dan rekan-rekan sekalian, setelah ini marilah kita dengarkan sambutan dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Haji Ahmad Muzani, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Mas Gibran Rakabuming Raka. Calon Gubernur Jakarta, Bapak Ridwan Kamil. Calon Wakil Gubernur Jakarta, Bapak Haji Suswono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Al-Ustadz Ahmad Syahiku. Sahabat dan kawan-kawan saya para Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat, Partai Pengusung, Koalisi Indonesia, Jakarta Baru, Jakarta Maju, para pengurus partai koalisi di tingkat DKI Jakarta, di tingkat kota, dan di tingkat kecamatan dan ranting se-Jakarta. Saudara-saudara sekalian warga Jakarta yang menyaksikan acara ini yang saya hormati dan kami banggakan. Pertanyaan orang Jakarta, pertanyaan warga Jakarta, sejak selesainya pemilihan umum adalah siapa calon gubernur Jakarta. Itulah yang diaspirasi, itulah yang ditanyakan oleh setiap warga Jakarta.
mereka berada di kampung-kampung, mereka berada di gang-gang, mereka menggeluti berbagai macam profesi, ada PNS, ada pensiunan, ada pedagang, ada tukang mie, ada pedagang bakso, ada ojek online, ada supir taksi, ada kuli bangunan, ada buruh, ada perempuan, ada laki-laki. Bertanyalah mereka, siapa gubernur Jakarta? Itulah yang ditangkap oleh Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, menangkap denyut hati Jakarta, menangkap hati orang Jakarta, menangkap harapan masyarakat Jakarta. Apa yang diharapkan dari Gubernur Jakarta? Yang diharapkan dari Gubernur Jakarta itu adalah gubernur bisa mengatasi kemacetan di Jakarta. Betul? Gubernur bisa mengatasi polusi di Jakarta. Betul? Gubernur bisa mengatasi pengangguran di Jakarta. Betul? Gubernur bisa mengatasi berbagai macam problem pelajar di Jakarta. Gubernur bisa mengatasi kesehatan orang Jakarta. Gubernur bisa mengatasi berbagai macam masalah di Jakarta. Dan gubernur harus bisa menjaga kerukunan dan kebinekaan di Jakarta. Di Jakarta semua profesi ada. Di Jakarta semua agama ada. Di Jakarta semua suku ada. Di Jakarta semua adat istiadat ada. Mereka adalah orang Indonesia yang hidup di Jakarta dan mereka adalah orang yang harus kita tumbuhkan sebagai bentuk kebinekaan Jakarta. Itulah denyut yang ditangkap oleh Pak Prabowo. Itulah denyut yang ditangkap oleh Mas Gibran. Itulah yang ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin kita. Sampai pada kesimpulan, orang yang bisa mempertahankan kehidupan Jakarta, membawa Jakarta baru, membawa Jakarta maju, itulah Ridwan Kamil dan Suswono. Maka hari ini adalah hari deklarasi. Kami mengabarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta, di Kepulauan Seribu, di Jakarta Pusat, di Jakarta Barat, di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, telah hadir calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono. Itulah yang ditangkap kemudian oleh partai-partai koalisi. Sosok ini bisa mempersatukan kita di Jakarta. Sosok ini bisa menjaga kerukunan di Jakarta. Sosok ini bisa membawa kerukunan dan ketentraman kita di Jakarta. Sosok ini bisa membawa kemajuan Jakarta. Kekuatan politik yang besar yang kita miliki, support dari partai koalisi yang kita miliki akan menjadi modal bagi Kang Emil, akan menjadi modal bagi Pak Suswono untuk membangun Jakarta yang lebih baik, untuk membangun Jakarta yang lebih maju, dan untuk membawa Jakarta yang lebih hebat dari sekarang ini. Ridwan Kamil semasa menjadi gubernur Jakarta telah mendorong berbagai macam entrepreneur muda, telah menginspirasi banyak kaum muda, telah mengilhami banyak orang-orang untuk berkreasi dan berinovasi, dan akan beliau lanjutkan di Jakarta. Karena itu ini adalah modal yang kuat. Mudah-mudahan deklarasi ini adalah deklarasi yang diharapkan oleh orang Jakarta. Hadirnya Kang Emil dan Pak Suswono adalah orang-orang yang juga diharapkan untuk menata Jakarta yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kepada partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru, Jakarta Maju, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Jakarta yang masih terus menantikan hadirnya pemimpin baru. Hari ini partai koalisi yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru, Jakarta Maju, menghadirkan calon pemimpin yang insya Allah diharapkan oleh seluruh orang sebagian besar warga Jakarta. Kami menitipkan berbagai macam problem Jakarta kepada Pak Emil. Kami menitipkan problem Jakarta kepada Pak Suswono. Mohon dengan hormat satu persatu untuk ditata dan diselesaikan dengan baik. Setiap gubernur Jakarta telah bertindak yang baik.
Setiap gubernur Jakarta telah berbuat yang maksimal dan kami berharap Kang Emil dan Pak Suswono akan lebih maksimal dari yang sudah-sudah. Itulah sebabnya koalisi ini bersatu dalam koalisi besar karena kami percaya dengan Kang Emil dan Pak Suswono. Mudah-mudahan dukungan politik yang besar ini akan memberikan optimisme masyarakat Jakarta untuk lahirnya sebuah Jakarta yang lebih baik ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya ini, kami akan seluruh partai koalisi untuk menandatangani deklarasi dukungan Kang Ridwan dan Pak Suswono. Sebelum itu, kami akan bacakan deklarasi dukungan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan kami mohon dengan hormat seluruh sekjen partai koalisi untuk datang, untuk hadir di podium ini. Kami persilakan kepada seluruh sekjen partai koalisi untuk dapat naik ke atas panggung. Dan untuk Partai Gelora, mohon izin berkenan kepada Bapak Fahri Hamzah untuk mewakili penandatanganan piagam pernyataan dukungan terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Baik rekan-rekan sekalian, marilah kita saksikan bersama penandatanganan. Mari kita simak bersama pembacaan piagam pernyataan dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, yang akan dibacakan oleh Sekjen Partai Gerindra Bapak Haji Ahmad Busani. Piagam pernyataan dukungan dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024, serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 19 Agustus 2024, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, PLT, Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, Sekretaris Jenderal Partai Perindo, dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan. Mohon ditandatangani oleh teman-teman. Dan kami persilakan kepada para sekjen partai koalisi untuk melakukan penandatanganan piagam pernyataan dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Kami ucapkan terima kasih kepada para sekjen partai koalisi yang telah menandatangani piagam pernyataan dukungan yang telah kita saksikan bersama-sama dalam mendukung bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Baik, dan kami mengundang dengan hormat untuk naik ke atas panggung bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, didampingi oleh Presiden terpilih Republik Indonesia, Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, Bapak Gibran
Raka Buming Raka. Turut mengundang, kami persilakan dengan hormat juga Presiden Partai PKS untuk naik ke atas podium, Bapak Ahmad Syaiqo. Kami mohon dengan hormat kepada rekan-rekan media untuk dapat mendokumentasikan momen ini dengan tenang dan secara tertib dan dapat mengambil tempat sesuai dengan area yang telah ditentukan. Kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen Partai Gerindra, beserta para Sekjen Partai Koalisi dan perwakilan Partai Koalisi yang telah menandatangani dan juga menyaksikan secara langsung penandatanganan piagam dukungan terhadap bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Baik, kepada rekan-rekan media kami persilakan untuk menyesuaikan tempat ke panggung sebelah kanan sebelah kiri yang telah disediakan. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk tetap berada di atas panggung. Kepada rekan-rekan media kami ingatkan untuk menjaga ketertiban dalam mendokumentasikan momen yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mohon kepada rekan-rekan media sekalian untuk menjaga ketertiban. Dan kepada para peserta yang hadir dalam acara ini kami persilakan untuk tetap di tempat karena acara belum berakhir. Kami mohon izin kepada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk tetap berada di tempat. Mohon berkenan Bapak. Untuk melakukan sambutan dalam rangka deklarasi calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Ya, kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Dan kepada para peserta juga untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara belum selesai. Yang berada di depan panggung, kami persilakan untuk ke tepi panggung karena kita akan segera melanjutkan acara. Peserta dan juga rekan-rekan media, kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke acara
berikutnya yaitu sambutan dari bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Kepada yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak Ridwan Kamil dan Suswono, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peristiwa hari ini dengan niat baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memudahkan langkah kita selanjutnya. Yang kami hormati, kami banggakan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih. Yang kami hormati Sohibul Bait, Sohibul Hajat yang mewakili semangat rekonsiliasi ini, Bapak Sekjen DPP Partai Gerindra, Bapak Haji Ahmad Muzani, beserta jajaran dari kepanitiaan. Ini sangat istimewa, calon gubernurnya dari Partai Golkar, calon wakil gubernur dari Partai PKS, penyelenggara yang mensukseskannya dari Partai Gerindra. Jadi kami pengantennya, KUA-nya adalah Partai Gerindra. Yang kami hormati Presiden Partai PKS, Al-Ustadz Ahmad Saiku, yang saya hormati, saya banggakan, beserta seluruh jajaran. Sekjen Partai Golkar, rumah saya yang kami sangat cintai. Mohon izin besok kami akan munas untuk memilih ketua umum baru, mudah-mudahan dilancarkan. Ya. Yang kami hormati Sekjen Partai PKB, Mas Hasanuddin Wahid. Salam hormat ke Caimin, izin nanti menghadap. Yang saya hormati, tadi hadir Pak Sekjen Partai Nasdem, Pak Hermawi Taslim, beserta jajaran Sekjen Partai Demokrat, Haji Teguh Rifki Harsha, juga tadi Pak Sekjen PKS Habib Abu Bakar, sahabat saya, Pak Edi yang sudah tunai janjinya, 2 kali pilkada tidak mendukung, akhirnya mendukung sebagai Sekjen Partai PAN. Juga Sekjen Partai P3, Pak Muhammad Armawito Mafi, atur nuhun. Ibu Isyana Bagus Oka, mewakili dari pimpinan PSI, sahabat saya, guru saya, Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Gelora, beserta jajaran. Ya. Dari Perindo tadi Pak Ahmad Rafiq, terima kasih sudah hadir kemarin menyampaikan juga dukungan, dan juga PLT Sekjen Partai Garuda, Pak Ihsan Johari, dan tentu yang amat saya hormati, orang tua saya, guru saya di sebelah saya, tepuk tangan untuk Al-Ustadz Suswono. Bapak Ibu yang saya hormati, satu hal yang paling utama dan paling mulia adalah kami berdua menghaturkan terima kasih ya, atas segala dukungan sampai ke panggung detik ini yang semua mencermati sangat-sangat tidak mudah. Kami manusia punya ikhtiar, tapi wilayah takdir adalah wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami berdua akan beradaptasi terhadap
sebuah ikhtiar ini. Yang kedua, kami mohon doa restu dari semuanya, karena tidak ada kesuksesan tanpa kebersamaan, tidak ada kejayaan tanpa kekompakan, dan tidak ada keberhasilan tentunya tanpa kebersatuan. Oleh karena itu, kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta Baru dan apa itu Jakarta Maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan, semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Heru sebagai PJ, oleh Pak Anies sebagai gubernur terdahulu, oleh Pak Jarod, Pak Ahok, Pak Jokowi, semua punya jejak prestasi kebaikan. Jika hal itu baik, kami akan lanjutkan dan pertahankan. Jika masih kurang, kami akan sempurnakan. Kenapa kami sangat bahagia ada Mas Gibran di sini? Karena dengan undang-undang yang baru, Wakil Presiden Republik Indonesia diberi tugas untuk mengkoordinasikan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Dan menurut kami ini sudah takdirnya. Saya dulu sebagai Gubernur Jawa Barat tidak mudah mengorganisasikan yang namanya COVID, pergerakan manusia, pergerakan barang, jasa, hanya gara-gara dibatasi oleh wilayah politik. Nah, mudah-mudahan dengan Undang-Undang DKJ, Daerah Khusus Jakarta, kita semua tentunya akan melahirkan sebuah kemajuan yang kita banggakan, disupervisi oleh Wakil Presiden kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Jakarta ini mengalami banyak tantangan. Dari sisi global, saya ingatkan, krisis iklim akan harus kita respon, Bapak Ibu. Air laut sudah naik, banjir dari selatan juga masih mengancam, ya, solusi-solusi teknis sedang dipersiapkan. Yang kedua, tipikal kota besar, Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan, stres karena mobilitas yang tidak produktif, ya, rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan, polusi yang juga akan menjadi komitmen kami, baik faktor eksternal di luar wilayah Jakarta maupun faktor internal karena mobilitas. Saya betul-betul akan kerja keras, saya punya anak kecil, saya tidak mau anak-anak di Jakarta bahagianya hanya main di shopping mall, harusnya mereka adalah berbahagia di ruang-ruang outdoor, di ruang-ruang publik yang tentu akan kami hadirkan semaksimal mungkin di mana-mana. Dan yang terpenting juga, menurut kami, dengan satu frekuensinya Gubernur Jakarta dengan Presiden dan Wakil Presiden di pemerintah pusat, yang paling diuntungkan bukan kami, yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Kami akan mudah berkomunikasinya, kami akan fatsun taat pada program-program pusat, sehingga saya bayangkan 5 tahun ke depan, akselerasi pembangunan Jakarta akan berlipat-lipat karena satu frekuensinya, insya Allah kami dengan pemerintah pusat.
Saya berpengalaman sebagai wali kota Bandung, 2,5 juta penduduk selama 5 tahun. Saya berpengalaman mengurusi 50 juta warga, apalagi saat COVID, di provinsi terdekat Jakarta. Dan takdir Allahnya saya akan dibantu oleh wakil yang punya pengalaman mengelola manajemen pemerintah pusat, yaitu Pak Ustadz Suswono, sebagai menteri yang tentunya akan memberikan sebuah kesempurnaan dalam mengambil keputusan. Saya juga Pak Ustadz Saihu sudah menunjukkan selama wali kota gubernur saya sangat harmonis dengan wakil saya karena memberikan ruang yang sangat optimal, duit tunggal bersama-sama. Ya. Jadi tadi cepatnya bersama-sama, tidak saling mendahului, pintarnya juga bersama-sama, tidak saling menggurui, dan tajamnya juga sama-sama, tidak saling melukai. Kira-kira begitu. Mas Gibran, saya lapor, kenapa visinya Jakarta Baru? Karena Jakarta sedang ditanya oleh warganya, sedang ditanya oleh dunia, apa jadinya, apa imajinasinya Jakarta sejak ditinggal oleh Nusantara menjadi ibu kota di Kalimantan. Kita akan melakukan namanya reimajinasi bersama seluruh warga Jakarta. Akan kemana arah Jakarta pasca IKN. Itulah yang disebut dengan Jakarta Baru. Tapi karena kekompakan visi selama 5 tahun ke depan, maka kami dalam hati meyakini akan ada lompatan-lompatan kemajuan yang kita sebut Jakarta Maju. Jadi imajinasi Jakarta Baru insya Allah akan melahirkan semangat Jakarta Maju. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu rasa bangga dan hormat kami. Mohon izin sedikit saya menyampaikan fondasi kepemimpinan kami. Bagi saya Bapak Ibu, kekuasaan itu hanya sementara. Itu hanya alat yang Tuhan takdirkan agar kami khairun nas anfa'hum linas. Karena manusia paling mulia itu adalah manusia yang paling bermanfaat. Jika kita bermanfaat dengan ilmu, kami lakukan itu. Bermanfaat dengan harta, kami lakukan itu. Dan jika kami bisa bermanfaat melalui kekuasaan, kami akan melakukan kebermanfaatan itu. Karena sejatinya pemimpin definisinya adalah decision maker, pengambil keputusan. Semoga kami berdua Allah lindungi dalam setiap mengambil keputusan, dan kami berdua sudah meniatkan bahwa kekuasaan itu adalah ibadah bukan lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kami hadir, kami beribadah dengan caranya. Dan kami tahu diri insya Allah amanah, karena kami akan datang sebuah awal, juga kami tahu pasti kami akan berakhir. Qulillahumma malikal mulki tuti muka mang tasya wa tangziul muka mang tasya. Saya hanya berdoa, ya Allah, berikanlah kami kekuasaan yang Engkau kehendaki dengan cara baik. Dan kalaupun kami berhenti, kami berdoa mudah-mudahan kami selesai berhenti husnul khatimah juga dengan cara-cara yang baik. Saya tutup dengan pantun, karena tadi MC sudah menyampaikan pantun. Ke Mangga 2, belajar wilayah Jakarta ya sekarang. Ke Mangga 2 beli es selasih, ke Pasar Baru membeli baju. Kami berdua menghaturkan terima kasih. Mari hadirkan Jakarta Baru untuk Jakarta yang lebih maju. Naik taksi ke pasar ikan, pergi bertiga di akhir pekan. Kontestasi pilkada harus kita menangkan. Setelahnya Jakarta kita maju sejahterakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dengan bakal calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Suswono.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka, Bapak Presiden PKS, ini karena jabatannya Presiden jadi terpaksa saya sebut, bukan karena saya dari PKS. Satu-satunya Presiden yang hadir di sini. Pak Presiden PKS Pak Ahmad Saihu, juga ada Wakil Ketua Umum Gelora Pak Fahri Hamzah, sahabat lama, tetap sahabat sampai sekarang. Bapak Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani, Pak Sekjen Golkar Pak Letnan Purnawirawan Ludwig, kemudian Pak Sekjen PKB Pak Sanudin Wahid, Pak Sekjen Nasdem Pak Hermawi Taslim, Sekjen Demokrat Pak Teguh Rifki Harsha, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Sekjen PAN Pak Edi Suparno, Sekjen P3 Pak Muhammad Arwani Tomafi, juga yang mewakili dari PSI Ibu Mbak Isyana, Sekjen Perindo Pak Ahmad Rafiq, dan PLT Sekjen Garuda Iksan Jawari, serta para pimpinan DPW, DPD, jajaran partai koalisi yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan tentu juga adalah Kang Emil selaku calon Gubernur DKI Jakarta. DKJ, masih DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Hadirin yang saya muliakan, sungguh saya tetap akan pegang wasiat dari Pak Presiden tadi. Cepat tidak mendahului. Jadi tidak usah khawatir Bang Emil. Saya akan support sepenuhnya apa yang kebijakan-kebijakan Kang Emil yang akan dilakukan. Saya tidak akan mendahului. Saya tahu posisi. Saya adalah wakil Bang Kang Emil. Jadi tentu saja akan melakukan hal yang seperti itu. Tentu saya berterima kasih sekali kepada partai-partai pendukung yang sudah tadi berikrar, yang sudah menandatangani deklarasi. Tentu kami berdua ini akan senantiasa betul-betul akan mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena persoalan Jakarta tadi sudah diungkap oleh para sekjen tadi sungguh sangat banyak sekali. Oleh karena itu kami siap bersama Kang Emil akan menyukseskan program-program pusat yang tadi juga sudah diwasiatkan oleh Pak Fahri Hamzah bahwa harus inline. Ya, kami tentu akan inline melanjutkan pembangunan yang juga telah dirintis oleh para gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Warisan yang baik tentu kami akan teruskan, bahkan kami akan tingkatkan. Baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Cahayapurnama, dan juga warisan dari Bapak Joko Widodo. Atau mungkin dari gubernur-gubernur sebelumnya yang mungkin masih ada. Semuanya yang peninggalan-peninggalan beliau yang baik akan kami teruskan. Kami tentu juga mohon dukungan dan juga dari para tokoh-tokoh yang ada di Jakarta ini, baik tokoh kebangsaan, tokoh keumatan, tokoh lintas elemen lainnya, ya, dan juga dari berbagai ormas dan elemen masyarakat. Karena sekali lagi membangun Jakarta tentu saja perlu dukungan bersama. Oleh karena itu dengan koalisi yang luar biasa ini yang sudah mencerminkan satu prototipe dari Jakarta yang tentu saja miniatur Indonesia. Maka kami berharap mudah-mudahan keberhasilan Jakarta ini nanti juga akan berimbas
pada keberhasilan Indonesia secara keseluruhan. Kami tentu terbuka terhadap berbagai aspirasi dan harapan dan partisipasi dari warga Jakarta untuk pembangunan kota ini. Dan kita yakin dengan kepemimpinan Kang Emil ini yang sudah punya pengalaman lapangan menjadi wali kota, menjadi gubernur Jawa Barat, tentu sangat-sangat berharga. Dan saya yakin akan mudah nanti direplikasi di Jakarta ini yang tentu menjadi harapan kita bersama. Saya kira sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan. Saya terus terang saja tidak pernah mimpi akan dicalonkan jadi wakil gubernur. Bahkan saya mendorong betul kalau bisa Presiden PKS Pak Saihu yang mendampingi Pak Kang Emil. Ternyata memang nasibnya tadi bahwa takdir ada di tangan Allah, tentu saja ya kami siap menerima amanah ini dengan sebaik-baiknya jika sekali lagi rakyat Jakarta memilih kami untuk menjadikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Akhirnya sebagai penutup saya ingin berpantun juga ini. Tadi Kang Emil sudah berpantun, saya nggak enak juga kalau nggak berpantun. Tadi jangan cakup dulu dong. Penyanyi mungil mainkan piano. Anggun berkacamata makin memikat. Ridwan Kamil bersama Suswono wujudkan Jakarta makin bermartabat. Satu lagi ya. Dari Diponegoro ke Setiabudi. Singgah di toko membeli baju. RK Suswono siap mengabdi. Jakarta baru untuk Jakarta maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Tentunya dengan deklarasi ini kami akan terus mendukung pasangan Ridwan Kamil dan pasangan Suswono dalam pilkada mendatang. Dan rasa percaya kami pun tumbuh semakin besar karena kedua tokoh ini memiliki pengalaman. Tentunya Pak Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil telah memimpin Kota Bandung dan juga Jawa Barat menjadi daerah yang luar biasa, dan juga Bapak Suswono yang memiliki pengalaman dan sepak terjang di pemerintah pusat dan tidak perlu lagi dipertanyakan pengalamannya. Untuk itu kami berharap semoga Bapak dapat menjadi sosok yang dapat memberikan transformasi positif bagi daerah khusus Jakarta dan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang hadir di daerah kita tercinta ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang kami banggakan, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.